Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di podcast kita ini nih membahas banyak sih pertanyaannya, dan saya juga nggak tahu pertanyaannya apa. Ini rekan-rekan kita juga banyak yang bertanya lah tentang keilmuan, supaya tidak bisa dibodoh-bodohi lagi dengan oknum-oknum perdukunan ya. Seperti itu. Nih saudara siapa namanya? Latif. Woy, ini saudara siapa? Diva. Kayak anak gua namanya. Ini udah gak asing lagi karena bukan orang asing. Ki Sugeng Pamungkas. Mantap ya. Jadi siapa yang mau tanya dulu nih? Tanya dulu. Tanya. Bang, mau tanya tentang anak indigo gimana? Anak indigo. Oh iya, banyak pertanyaannya. Pasti yang nonton ini juga banyak mempertanyai dengan hal itu. Anak indigo. Sebelum itu ngopi dulu. Anak indigo, kalau menurut keislaman itu bukan kelebihan, tapi kekurangan atau kecenderungan. Kalau menurut saya, anak indigo itu terlalu berlebihan halusinasinya. Ya, berlebihan halusinasinya. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat melihat bentuk asli jin ya, walaupun dia anak indigo. Terkecuali, nah ada terkecualinya. Terkecuali memang anak indigo tersebut ada ya, selain korin, ada lagi yang backingin dia, yaitu jin, agar manusia itu gampang disesatkan nantinya sampai besar. Makanya disebut di Islam itu indigo itu bukan kelebihan tapi kekurangan, karena ada backing jin tertentu yang backingin dia atau yang di samping dia gitu kan. Tapi yang saya tahu dari hal yang tadi saya sebut, selebihnya yang saya tahu indigo itu, yang saya kenal ya, saya kenal juga ketua indigonya juga, itu hanyalah sebuah sugesti, halusinasi yang sengaja diberikan supaya menjadi sebuah tingkat kepercayaan. Karena kalau ada orang yang begini, andai kan di indigo ya, gue bisa ngeliat ini, jangan lu nggak ngeliat. Jadi seolah-olah yang nggak ngeliat itu menganggap dia punya ilmu. Jadi tingkat kepercayaan dia akan lebih dari hal yang lain. Oke, jadi pertanyaan dia, indigo itu apa? Bagi saya indigo itu adalah kekurangan dan menjadi ya bagus sama sih, halusinasi tinggi itu bagus gitu kan. Tapi untuk pencapaian kesuksesan, bukan untuk hal-hal yang tabu ya, yang seperti goib dan segala sesuatunya. Karena tidak ada yang bisa melampaui batas apa yang Allah tentukan, apalagi dengan tingkat kegoiban. Jadi jangan percaya kalau ada teman punya indigo, bisa ngelihat ini, bisa ngelihat itu. Jangan percaya juga ya, karena itu hanyalah halusinasi yang dia buat sendiri, sehingga dia menjadi percaya diri dengan diri dia dengan hal itu. Padahal itu imajinasi yang dia bentuk, bukan apa yang terjadi gitu. Yang katanya bisa melihat masa depan, enggak juga, itu bohong ya. Indigo tidak bisa melihat masa depan. Oke, itu bisa menjadi sebuah afirmasi di psikologi. Contohnya begini, ada orang curhat sama saya nih, dia bilang dia selalu disakitin sama pacarnya. Seolah-olah gue orang indigo, gue bilang gini, lu paling sebulan 2 bulan lagi udah pisah. Ya karena dia curhat, dia lagi ada masalah. Pasti kita udah tahu, karena lu udah gak betah. Terus tiba-tiba orang itu benar 2 bulan 3 bulan lagi datang, iya benar gue udah putus, hebat emang lo. Ya karena ada terjadi sesuatu itu dengan komitmen, dia lagi marah atau lagi ada perbincangan sesuatu yang tentang masalah. Nah si indigo dia menyebutkan lu akan pisah, ya wajar. Kecuali dia datang tanpa cerita, tiba-tiba indigo bilang lu akan pisah sama dia. Enggak juga, karena adanya cerita, seolah-olah indigo itu bisa menerawang atau bisa merencanakan sesuatu yang sebenarnya itu di luar dari kemanusiaan itu sendiri. Ya, jadi saran saya jangan percaya dengan adanya indigo.
percayalah dengan adanya Indomie pakai telur itu bisa mengenyangkan perut. Setidak-tidaknya kalau malam, ya nggak? Oke, pertanyaan kedua. Apa pertanyaannya? Bang mau nanya tentang santet online itu bener apa enggak? Yang mana dulu bisa online-nya? Fakim. Atas nama Fakim. Oh, yang cekek-cekek. Iya. Coba, Gang, apa maksudnya, Gang? Ini Bang, yang dimaksud tadi sama Mas Diva ya. Nah, jadi dia apa sering nonton video apa di YouTube ya. Iya. Nah, tentang masalah apa? Santet online gitu, yang cekek ini, cekek itu. Dapat mungkin dia masih ini katanya dari jarak jauh. Jadi dia masih penasaran. Sebenarnya gimana? Itu nyata real atau hanya sebatas hiburan sih gitu kan? Oke, siap. Sangat jelas ya. Jadi gini, kalau menurut saya sebagai seorang praktisi ya, sebenarnya bukan dukun ya, karena saya tidak bisa melahirkan atau tidak bisa membantu melahirkan orang ya. Kalau menurut saya sih tentang online ya, sugesti. Itu sugesti larinya. Kenapa dibilang sugesti? Fakdim itu kan dari awal orang itu udah percaya kalau dia adalah YouTuber. Dan di saat dia memberikan sebuah suges, lu akan gue cekek ntar, lu akan signifikannya dengan hal ini, tiba-tiba terjadi. Nah, itu dengan sisi hipnotisnya dulu. Beda lagi dengan sisi kerjasama namanya. Sistemnya kerjasama. Seperti saya pengen live di sama siapa nih. Sebelum saya online, pasti gue bilang dulu sama dia, mau nggak lu kita kerjasama yuk. Sama-sama lu akan gue besarkan dari akun dari gue akan dibesarkan juga dari akun apa yang ada di lu. Dengan cara gimana? Dengan cara nanti lu gue cekek, setuju, real, ini deal, gitu kan? Oh, berarti ketemunya, berarti ini udah ada kerjasama, kesepakatan di luar konten itu. Ya udah ada, oke, sip, sama-sama kita saling menguntungkan. Akhirnya apa? Yuk, sebenarnya yang diajak kerjasama itu adalah youtuber juga, bukan orang-orang biasa. Yang youtubernya kontennya lebih dari 20.000 atau 40.000. Itu bisa dicek gitu kan. Apa yang dia ajak live itu semuanya konten-konten kreator. Jadi sama-sama saling menguntungkan. Contohnya si Sugeng bisa ilmu ini, tiba-tiba gue ketemu Sugeng, Gang, gimana caranya nih? Gue juga pengen nih dapat follower lu, dan lu mau nggak follower gue? Yuk sama-sama kita saling adu ilmu, membuat sebuah statement seolah-olah lu kalah dulu, besoknya gue kalah. Tiba-tiba kita mengumumkan bahwa kita adalah orang-orang berilmu, gitu lah. Nah, sistemnya sama. Ada yang nanya lagi tadi, tapi si Fakdim itu kan ada orang luar negeri juga ada. Itu juga YouTuber orang luar negeri yang percaya dengan hal-hal tersebut. Akhirnya apa? Ya, kalau YouTube kan mau dia luar negeri, mau dia apa, yang penting nonton. Sama halnya, terjadilah sebuah kesepakatan. Yuk, saya buat begini, lu buat begitu, lu buat gimana? Ayo, sama-sama kita buat sepakatan. Sama yang terjadi juga sama murid saya juga nih. Diajak sama Fakdim seperti itu. Ternyata ya sama-sama, pertamanya si A saling menghina, si B saling menghina. Tiba-tiba nanti seolah-olah akur. Yuk sama-sama kita sakti, cuma nyari sensasi, kan gitu. Itu yang di Fakdim. Jadi kalau dibilang real atau tidak kan gitu pertanyaannya. Fuck. Fuck lagi. Fuck begini dong. Fake. Ya. Jadi itu tidak real. Itu hanyalah sebuah perkembangan konten. Tidak real. Kalau emang real, mungkin di sini nanti Fakdim nonton video ini ya. Kalau nonton video ini, saya tantang live sama saya, tidak ada namanya kerjasama, tidak ada namanya lu ngasih duit gua karena duit gua lebih banyak dari lu intinya. Oke? Kapan kita buat? Bukan konten ya, tapi pembuktian. Kalau sama gua mah bukan konten.
Karena gue nggak perlu terkenal, karena gue emang udah terkenal. Ai suwe. Hajar baik. Lagi nanya lagi. Bang, mau tanya kalau tentang kodam, kan saya udah pernah tahu kodam. Ada yang Ini kan nanya tentang kodam lah. ya Nah, tentang kodam. kasih Mas Sugeng. Kenapa maksudnya gimana? Ini karena kita keluarkan dia dari Jawa ini, datang ke Cikarang. Apa? Dia Pintar. kalau bahasa Jawa dia apal banget. Di sini kan kita suruh dia bahasa Indonesia, gitu. Akhirnya apa? Bukan karena lupa, karena susah. Ini bahasa Indonesianya gimana gitu? Dijelasin aja Mas Sugeng lah. Jadi begini pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan tentang masalah kodam. Nah, yang dipertanyakan tentang masalah kodam ini kodam pendamping dan leluhur aslinya. Nah, tapi dia pengen tahu kodamnya kan nggak terlihat, ya kan? Nah, itu gimana? Asli apa enggak, gitu kan? Nah, terus yang ibarat kata kodam leluhur ataupun kodam keturunan gitu, itu gimana itu, Bang? Nah, itu Kodam leluhur atau kodam keturunan, bedanya apa sih? Gitu kan? Sama-sama menyesatkan. Ya, intinya sama-sama menyesatkan. Kenapa sih gue bilang sama-sama menyesatkan? Namanya jin, ya. Tujuan untuk ke manusianya tetap itu menyesatkan. Berbuat sesuatu gimana caranya manusia itu tersesat, entah dalam agama, entah dalam keilmuan, entah dalam keluarga, gitu kan? Intinya tujuannya menyesatkan. Kalau dibilang ini kodam leluhur, dari mana? Dari kakek. Itu hanya sebuah sugesti belaka buat dia. Kenapa gue bilang sugesti belaka? Emang kakek lu cuman punya cucu lu doang? Ya kan? Emang lu punya kakek satu, punya keluarga lu doang sendiri? Enggak dong. Berapa ribu, berapa ratus, ya kan? Jadi banyak orang yang percaya diri begini, kakek gue adalah seorang jawara dan gue menjadi jawara. Ya nggak bisa. Jangan jadikan itu menjadi sebuah sugesti belaka. Dan orang tersebut kebanyakan linglung. Kenapa gue bilang linglung? Nanti ujungnya nanya ke orang-orang, ke dukun-dukun, ke praktisi atau kemanapun, tolong terawang saya. Kenapa mau diterawang? Karena kayaknya saya punya kodam leluhur. Kata siapa? Ya kata saya. Dari mana? Ya karena kakek saya orang Jawara atau punya kedudukan. Akhirnya kalau dia salah alamat, nanyanya akan diduitin. Oh iya, kodam Anda adalah ini, tapi lebih bagus nih kodam Anda dirawat dengan menggunakan minyak ini. Akhirnya si dukun itu menebak dengan asal-asalan tapi dapat duit dengan cara menjual minyaknya, dengan cara menjual produknya. Ya, jadi kalau dibilang gini aja deh, jangankan kodam leluhur, jangankan kodam di luar dari hal korin, kodam korin aja belum kita bisa tanganin. Simpel. Apa kodam korin? Kodam korin itu kodam yang dari lahir itu sudah sama kita. Dari itu aja belum kita tanganin. Makanya banyak manusia yang berbuat jahat, banyak manusia yang menjolimi manusia lainnya. Itu pengaruh dari si kodam korin. Karena kodam korin itu tidak ada namanya yang Islam kecuali kodam korin Rasulullah atau jin korin Rasulullah, ya. Nah selebihnya kodam korin aja belum bisa kita tanganin. Ya, kodam korin aja belum bisa kita tanganin. Gimana cara kita bisa nanganin kodam di lain atau di luar dari kodam itu sendiri? Ya, lu punya kodam nih dalam diri lu. Tiba-tiba lu ngambil kodam lagi di luar, terus dihajar lagi kodam leluhur. Gue tanya sekarang, yang diserang siapa? Elunya. Lu sendiri, dia bertiga. Hajar baik. Tuh. Kenapa kodam leluhur datang ke kita? Bukan tujuannya hal yang baik. Ya emang kelihatan baik, sama seperti manusia kan.
Manusia kalau udah maunya baik nggak? Kalau udah ampas, kita udah tahu, baik nggak? Belum tentu. Manusia aja yang johirnya terlihat, ya, belum tentu baik. Gimana jin yang johirnya tidak terlihat? Kapan nendang lu bisa aja. Nah, kesimpulannya begini. Setiap orang yang katanya punya jin, setiap orang yang katanya punya kodam, setiap orang yang katanya punya kodam luhur dan sesuatunya, lu harus ditangguhkan keislamannya. Itu sesuai hadis, ditangguhkan keislamannya. Karena di hadis ya tidak ada orang yang harus percaya dengan hal itu. Bukan masalah percaya goib ya, percaya goib harus. Tapi jangan lu percaya dengan hasutan jin. Dia kan buat lu menjadi sakti, dia kan buat lu kan jadi hebat. Sekarang gini aja pikiran kita. Lu aja belum hebat, jin aja belum hebat. Makanya dia ngandelin kita supaya dia jadi hebat, supaya dia jadi dapat reward dari iblis. Jangan sampai kita jadi korban-korban jin, supaya jin tersebut mendapat reward dari iblis. Nah, tahu nggak jin yang bisa gerakin ini? Ada nggak? Ada. Gerakin benda ada. Ngentalin badan lu ada. Dari mana adanya? Dari dia mensiasati manusia. Seperti lu kerja. Bisa lu kerja, lu bisa closing banyak, dapat reward nggak dari bos? Dapat. Nggak? Yang lu ibarat kata karyawan nggak bisa mondar-mandir di tempat bos, tapi karena lu dapat reward, lu dengan bebas bisa mondar-mandir di situ. Ya kan? Sama halnya apa? Jin, iblis. Iblis itu punya reward. Siapa jin yang bisa mensiasati manusia dengan segala keburukan, itu akan diberikan reward. Wih, asik nggak? Maksudnya jangan sampai kita adalah salah satu korban rewardnya. 100. Kalau untuk gerakin benda, yang gue lihat di salah satu kitab ya, jin bisa gerakin benda itu dia harus dapat reward 1000 manusia yang sudah disiasati. Dari yang gak mau maling jadi maling, dari dia yang gak pernah marah jadi marah, dari dia yang ini dari ini. Nah, terus rewardnya jin paling besar apa, Gang? Adalah memisahkan apa? Hubungan. Tuh, itu reward. Itu akan mendapatkan 250 reward kalau bisa memisahkan hubungan. Benar? Nah, itu sudah ada kitab-kitab tertentu ya. Jadi jangan sampai kita korban jin, untuk jin itu mendapatkan reward. Kalau sampai lu bilang, wah jin itu membantu gua, membantu apa? Nggak ada itu jin yang membantu. Iya, membantu menyesatkan gitu kan. Sebenarnya yang membantu bukan jinnya, tapi lu yang ngebantu jin biar dia mendapat reward dengan tertentu gitu kan. Salah satunya. Jadi kalau dibilang ilmu jin leluhur, semua sama. Karena jin leluhur itu mensiasati keluarga lu awal. Tiba-tiba kakek lu meninggal, perjanjian dong, tidak akan pernah putus itu. Yang kenapa diincar keluarga, bukan orang lain? Karena perjanjian kan? Karena perjanjian. Keluarga saya terus berlanjut. Enak dong jin dong, ya nggak? Jin di lu nih, tiba-tiba lu meninggal, nggak mungkin ke orang lain, datang ke anak lu. Karena anak lu apa? Sudah percaya, sudah tersugesti dengan apa yang dibahas tentang keluarga. Kakek lu begini, ini lu begini, nggak mungkin ke orang lain. Jin kalau ke orang lain akan lebih susah untuk mensiasatinya. Tapi kalau ke keluarga yang ditinggalkan lebih gampang. Karena ujungnya apa? Kodam leluhur katanya. Terjadilah dari kakek lu meninggal, kodamnya datang ke lu masa percaya diri. Karena gue punya
kodam leluhur. Padahal kodam leluhur itu bukan ngebantu lu menjadi sesuatu, tapi menistakan lu menjadi sesuatu. Ya, jadi jangan bangga punya kodam leluhur, punya kodam, jangan bangga. Yang bangga itu percaya diri, yakini diri, lu harus mengenal diri. Gede. Oh iya Bang, ini nih, jadi ada ketambahan sedikit sih ya. Kodam leluhur ya kan, ataupun kodam keturunan itu yang diturunkan ke apa, yang di bawah ibaratnya yang masih muda-muda itu, dia pernah ngeliat nggak sebenarnya? Sebenarnya pernah ngeliat nggak? Heeh. Iya kagak. Hanya percaya diri aja. Contohnya gini, gua nih keturunan pitung, andaikan, pasti gua ngerasa apa? Gua adalah keturunan pitung, dan gue pasti diberikan keilmuan pitung. Gak usah jauh-jauh deh, dengan signifikannya aja. Lu anaknya dari penyanyi, artis ternama, yang lu percaya diri apa? Penyanyi ya. Lu nyanyi cuman nyanyi, orang ngerasa apa? Bagus juga suara lu ya. Karena yang dipandang bukan lu, yang dipandang ya orang tua lu sebagai penyanyi terkenal. Tuh, sama halnya gua, kakek gua adalah jawara. Emang bener kakek gua jawara, tapi emang gua nggak percaya dengan hal ngasih gua kodam dan sesuatu itu udah abdah gitu kan. Tapi ada keluarga gue yang ngerasa gini, ya gue dikasih kodam keluarga, makanya gue bisa begini, bisa begitu. Terus gue bilang sama dia, lu bisa begini begitu bukan karena kodam, karena emang lu percaya diri sama diri lu sendiri, karena lu emang punya keahlian tertentu, bukan karena kodam. Masa orangnya penyanyi terus tiba-tiba dia bisa nyanyi karena kodam? Contohnya kayak Chrisye ya, penyanyi kan, terus tiba-tiba anaknya bisa nyanyi, kodam bukan? Bukan, karena emang bawaan dari keahlian orang tuanya, bukan karena kodam. Terus orang tuanya bisa silat, orang tuanya bisa ini, tiba-tiba anaknya bisa silat, bukan karena kodam. Namanya keturunan, bukan kodam, namanya keahlian keturunan. Dari kecil sudah dibawa nih dengan begini, dengan begini. Tiba-tiba dia lahir, sering lihat tuh anaknya, bapaknya sering main silat, main apa. Tiba-tiba bapaknya meninggal, dia bisa silat. Jadi jangan dibilang begini, kodam bapak gue datang ke gue, terus gue bisa main silat. Yang enggak gitu loh. Emang namanya keturunan keahlian. Nggak usah keturunan keahlian dah, penyakit aja bisa jadi keturunan. Bener gak? Maknya penyakit mah, anaknya bisa penyakit mah nggak? Bisa, kodam bukan? Kalau penyakit aja nggak bilang bukan, ya nggak? Pasti bilang kesaktian, dibilang kodam. Itu egosnya manusia, ya. Jadi lu nggak akan bisa terproses lu punya kodam kalau lu tidak bisa berkenalan dengan kodam tersebut. Itu menjadi sebuah halusinasi, dan menjadi sebuah kebimbangan, dan menjadi sebuah kehaluan, dan menjadi sebuah sesuatu yang buat lu bimbang dalam diri sendiri. Terjadilah banyak tanya. Ya, suruh praktisi, terawang saya dong bang, terawang saya dong bang, gitu kan. Lah, lu yang punya, kenapa jadi bebanin gua? Suruh nerawang lu. Kalau emang lu bisa ngelihat, nggak mungkin juga lu minta terawang orang. Nih gua, dia kodam gua nih, sering ngobrol. Apakah gue bisa nanya sama lu, bang kodam gue apa? Nggak mungkin. Ya karena gue emang udah ngeliat kodam gue, ya dia. Kenapa banyak orang terawang saya, kodam saya apa? Karena dia terlalu banyak ditipu-tipu sama perdukunan. Dibilang ada kodam, cincin ada kodam, ini ada kodam. Yang repot siapa? Para praktisi. Lagi lab, terawang dong bang, terawang dong bang. Lah, apa yang gue terawang? Saya punya kodam kagak lah. Lu yang ngamalin, lu yang ini, ngapa jadi gue yang repot? Makanya jangan terlalu banyak halusinasi, ya nggak? Kalau lu udah kenal sama kodam lu nggak akan bilang ke orang. Ingat nih satu hal lagi nih, pembelajaran buat semuanya. Orang yang benar-benar punya kodam, orang yang benar-benar punya protek diri, ya,
itu nggak akan bilang sama siapapun. Dia hanya diam. Tuh. Jadi nggak orang yang bilang begini, punya cincin dikit, cincinnya kayak ditebar-tebarin. Gini-gini nih cincinnya nih. Kenapa cincin lu? Ada kodamnya. Berarti itu nggak mungkin ada kodamnya. Tapi kalau benar dia punya penjagaan diri dia, itu orang diem. Hati-hati sama orang diem. Dia diam, santai, dia nggak mau nanya, dia nggak mau, udah biasa diem. Itu yang terjadi. Benar atau tidak? Benar. Jadi gini, filsafat gini, apa yang tadi gue bilang itu benar atau tidaknya itu ada. Benarnya ada, tidaknya ada. Jadi itu hanya sebatas halusinasi. yang nggak benernya, yang benarnya ada. Ada jin emang suka sama lu, ada jin emang cinta sama lu. Tapi hati-hati, kalau sampai ada jin suka sama lu, cewek nggak suka sama lu, lu berhubungan sama siapapun, putus. Hati-hati. Sebab salah kan? Bener gak? Lu pengen kodam, jin, cewek suka sama lu, tapi lu gak nikah. Kenapa? Karena jin kodam tersebut suka sama lu. Lu tidak akan dibiarkan nikah, lu tidak akan dibiarkan milik orang lain. Milih mana? Ya kan? Yang simpel gini aja, udah percaya Allah nyiptain manusia itu dengan segala bentuk, dengan segala rupa, dengan segala keilmuan. Udah. Ada pertanyaan lagi? Maaf nih Bang, mau nanya tentang penarikan pusaka. Tentang penarikan pusaka. Benar apa? Tentang penarikan pusaka. Apa yang ditarik gitu kan? Pusaka. Arti pusaka itu apa? Arti pusaka itu berarti apa? Benda zaman bahala atau zaman dulu, peninggalan lah. Penarikan dengan apa kan gitu? Dengan kain atau dengan ini? Tidak ada ya. Tidak ada namanya penarikan benda pusaka sebenarnya. Itu yang saya bilang ya. Tidak ada penarikan benda pusaka. Kenapa? Benda pusaka itu tertanam. Ya. Dia tertanam. Kenapa bisa tertanam? Contohnya ini. Ada kan ini benda pusaka nih. Ini tanah. Seiringnya waktu, debu kan? Debu kena air, jadi apa? Tanah. Jadi tanah. Segini nih. Berarti dia dari awalnya di atas jadi tertutup. Karena bersihnya waktu sampai 100 tahun, 200 tahun. Terus tiba-tiba jadilah dia benda pusaka. Nah, yang gue tanya gini, benda pusakanya dari mana? Gitu kan? Peninggalan, oke, peninggalan sesuatu. Kenapa orang nyebutnya benda pusaka? Karena benda ini sudah ada yang pernah pegang dari zaman dulu nih. Tiba-tiba jatuh, teruruk tanah. Mau tahu tiba-tiba apa lagi? Kenapa disebutnya benda berkodam dan segala sesuatunya, benda bertuah? Karena ada namanya jin ya. Jin itu nyari tempat yang nyaman, tapi bukan di tanah. Ingat ya, jin itu di luar dari bumi, bukan di dalam bumi. Jadi kalau ada orang bilang benda ini tertanam di dalam tanah dan ini ada kodamnya, itu orang tolol. Ini gak? Sampai ada orang bilang ini ya, entah mitos entah apa ya. Lu lihat kuntilanak, dia nggak akan nyentuh bumi. Benar. Ini di bawah tanah, tapi kenapa ada jinnya? Ayo. Nah, tapi begini, ini dalam tanah, bukan jinnya di tanah, bukan jinnya ada di tanah itu gini, bukan. Tapi dari 1000, 2000, 10.000 benda. Kayak gue nih, gue meninggal punya korin, ya nggak? Dan gue sering pakai ini. Korinnya itu nunggu ini, nunggu benda-benda yang gue punya.
sampai dia keliup tanah. Ditungguin terus ini. Bukan dia nempatin ini. Bukan. Jadi kalau ada dukun-dukun bilang di tanah diuruk-uruk dapet. Nah, enggak juga. Jadi si korin atau si jin itu ada di atas tanah. Dia menunggu. Dia setia. Ya enggak? Dia setia dengan apa yang sudah di ibarat kata kayak gue nih, apa yang gue pakai gue percaya. Tiba-tiba meninggal nih si korin pun, apa yang gue percaya dia akan percaya. Dia nungguin ini, menunggu. Mana kalau ada orang meninggal, lo ngeliat dia meninggal jalan, itu bukan si arwahnya, bukan, itu korinnya. Sama, penunggu ini bukan segala sesuatu jin, tapi si korin itu sendiri. Seperti para Majapahit dan segala sesuatunya ya, zaman-zaman dulu ya. Sampai sekarang yang nunggu keris, yang nunggu ini, nunggu sesuatu, siapa yang nungguin? Korin ya. Korin ya. Datang Kiprana, wah, buat gubrak ya enggak. Bujet Sopi turun sama kurirnya ya enggak. Pak, udah nyampe kerisnya. Ya enggak? Udah nyampe kerisnya Pak. Oh makasih ya enggak. Enggak, jadi gini, enggak semudah itu. Kecuali emang tujuan lo baik, tujuan lo benar untuk merawat, mungkin korinnya akan kasih, silakan pegang. Bukan jin di luar itu ya. Ini jin korin loh. Jin korin loh. Makanya kalau orang meninggal itu bukan jin-jin yang lain, tapi jin korinnya sendiri. Kenapa dia bisa merubah sama persis bentuknya, sama seperti sifatnya? Karena di saat lu meninggal itu jin korin yang masih di atas, jasad lu, arwah lu udah di bawah. Nah gitu. Nah, kalau orang meninggal tuh jangan percaya itu dia. Nggak mungkin. Para wali aja pernah bersabda begini kan, ya Allah, di saat saya dikubur saya pengen banget ke dunia. Nggak bisa. Itu wali lu. Terus manusia biasa pengen di dunia, wah diinjak-injak lu. Mandro buka, apa yang gua buka? Nggak bisa. Jadi intinya namanya kodam, namanya keris-keris, benda-benda yang itu nggak bisa jin ke bawah tanah, gitu aja. Karena jin kehadirannya bukan di tanah, malah lebih menjauh berapa senti dari tanah. Nggak bisa, jin itu nggak bisa ke tanah, karena daulatnya nggak bisa ke situ. Walaupun gini aja, ada bilang misalnya gini, enggak Ki, jin merubah menjadi ular. Dia bisa ini, lihat ularnya, dia bukan ke tanah. Lihat secara detail ularnya, dia tidak akan ke tanah. Kemana? Ke apa sih namanya ini? Material-material tertentu. Bukan langsung ke tanah begini, nggak bisa. Jin itu mau dia yang berubah jadi apapun, dia tidak akan menginjak bumi, karena bumi itu bukan wilayah dia. Dunia ya. Ini anak-anaknya. Oh iya betul. Ya simpel seperti itu kan. Oke. Apalagi yang bahas? Gitu dulu aja ya. Oke, karena kita ada tamu lagi nih, ada tamu lagi dari tim-tim datang kemari. Nanti kita akan bahas lagi lebih mantap, lebih jos. Oke. Waalaikumsalam. Ya Allah, rindu berat gue. Nah ini lagi ada tamu banyak nih ya. Tuh. Dari Bekasi nih, Bekasi. Oke, kita off dulu ya. Nanti mau tanya-tanya langsung ya tanyain. Gas terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.